Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, yaitu nikmat yang paling tinggi dibanding nikmat-nikmat yang lain. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melakukan segala aktivitas kita sehari-hari hingga bisa tercapai segala apapun yang kita inginkan, hingga bisa tercapai atas segala yang kita kehendaki, tentunya pada bidang dan profesi kita masing-masing. Nah, sahabat Ki Truno Pamungkas, terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, dan serta komentar, dan komentarnya luar biasa. Ada teman-teman yang berkomentar memberi masukan-masukan, disuruh menceritakan pusaka ini dan pusaka itu. Jadi dari masukan teman-teman itulah akhirnya channel kita ini, video kita ini bisa berkembang dan akhirnya bisa menambah wawasan untuk kita semua, supaya kita bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang sejarah yang ada di Nusantara, warisan dari nenek moyang kita atau leluhur kita. Karena budaya adalah satu bentuk identitas satu bangsa. Jika budaya kita hilang, maka identitas kita sebagai bangsa akan juga hilang dan musnah. Maka kita sebagai generasi penerus, kita wajib untuk tetap melestarikan budaya bangsa. Nah, sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, kali ini di hari yang spesial ini saya akan menceritakan, saya akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman. Dan kali ini masih dari cerita dari buku Babat Tanah Jawi. Ini saya ambil cerita dari sini dan alhamdulillah saya sudah membaca berulang-ulang kali, dan akhirnya saya bisa menyimpulkan, bisa menceritakan kepada teman-teman tentang sejarah yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya juga sudah membuat video-video, dan kali ini dari dasarnya tetap dari buku ini saya akan bercerita kepada teman-teman. Saya akan memberitahukan kepada teman-teman. Di sini saya akan menceritakan tentang keris Kiai Setan Kober. Nah, ini teman-teman. Jadi keris Kiai Setan Kober adalah sebuah pusaka yang luar biasa, yang fenomenal, dan menjadi cerita turun-temurun dari dulu hingga saat sekarang. Saya sangat bersyukur saya mendapat kesempatan untuk memiliki buku ini, ya teman-teman ya, buku Babat Tanah Jawi ini. Yaitu di sini diceritakan dari mulai Nabi Adam sampai runtuhnya Mataram. Jadi ini sangat panjang sekali ceritanya, dan halamannya ini ada 438 di sini teman-teman. Nah, dan malam ini saya akan menceritakan kepada sahabat Ki Truno Pamungkas. Hari ini saya akan menceritakan kepada sahabat Ki Truno Pamungkas yaitu sebuah cerita tentang keris yang fenomenal, yaitu keris Kiai Setan Kober. Awal dari cerita adalah keris Kiai Setan Kober ini dimiliki oleh Adipati Jipang, yaitu Aryo Penangsang. Nah, kalau kita review dari masa lalu Aryo Penangsang adalah murid dari Kanjeng Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus ini memiliki 3 orang murid.
Yang pertama adalah Adipati Jipang Aryo Penangsang, yang kedua adalah Sunan Prawoto, dan yang ketiga adalah Sultan Pajang, yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Nah ini teman-teman, jadi Sunan Kudus ini memiliki 3 murid. Nah masing-masing sudah saya sebutkan, dan di sini adalah yang kita ambil cerita. Ini berkaitan di sini teman-teman, ini memang saling berkaitan antara 3 murid. Di antara 3 murid ini, yang paling disayangi oleh Sunan Kudus adalah Adipati Jipang Aryo Penangsang. Nah, jadi muridnya ini luar biasa teman-teman. Jadi Aryo Penangsang ini jadi Adipati di Jipang, sedangkan Sultan Hadiwijoyo itu menjadi raja di Kerajaan Pajang pada masanya. Dan Sunan Prawoto menyiarkan agama-agama Islam. Nah seperti itu teman-teman. Jadi di antara 3 murid ini semuanya memiliki posisi dan kedudukan yang luar biasa. Murid dari Sunan Kudus. Dan Aryo Penangsang ini memiliki pusaka yang luar biasa, yaitu keris Kiai Setan Kober. Dan pada satu ketika Aryo Penangsang ini berambisi untuk mengalahkan Sultan Hadiwijoyo, yaitu mengalahkan raja Kerajaan Pajang. Nah, karena Aryo Penangsang ini berambisi untuk menyingkirkan Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir, maka dengan perencanaan yang matang, Aryo Penangsang ini mengirim 4 pembunuh bayaran, atau boleh disebut maling Aguna, maling yang sangat sakti mandraguna, yaitu Singoparno atau Singaparna, Wanengpati, Jogo Satru, dan Kartojiyo. Nah itu nama-nama pencuri atau pembunuh bayaran yang diutus oleh Adipati Jipang atau Aryo Penangsang. Dan setelah pencuri ini diberikan tugas oleh Aryo Penangsang dan dibekali dengan keris Kiai Setan Kober, maka berangkatlah para pembunuh bayaran ini ke Kerajaan Pajang. Sampai di Kerajaan Pajang, 4 pembunuh bayaran ini merapalkan ilmu Megonondo, yaitu ilmu sirep Megonondo, sehingga satu kerajaan itu tertidur pulas di sini, sahabat Hitro Pamungkas. Jadi kisahnya seperti ini. Sampai di Kerajaan Pajang, 4 pencuri ini merapalkan ilmu sirep Megonondo, dan akhirnya semua satu kerajaan ini tertidur pulas, hingga dengan leluasa 4 pembunuh bayaran ini bisa masuk ke kamar Sultan Hadiwijoyo atau Raja Pajang tersebut. Nah, sesampainya di dalam kamar, mereka tidak lama-lama, dan posisinya di kamar itu sang raja tidur di atas, di ranjang, dan istrinya di lantai. Ini sahabat Hitro Pamungkas. Jadi begitu masuk, istrinya di lantai, namun mereka pulas, tertidur pulas. Dan akhirnya begitu masuk di kamar dan Sultan tidur di tempat tidur, di ranjang, dan istrinya tidur di lantai bawah. Ini sahabat ya, sekali lagi saya jelaskan, ini masuk ke ruangan kamar raja, dan keris Kiai Setan Kober dihunus oleh Singaparna atau Singoparno. Nah, Singaparna ini menghunus keris Kiai Setan Kober, lalu ditikamkan di dada
Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Namun kejadiannya sangat luar biasa ini sahabat. Ternyata Sultan Hadiwijaya kebal dan keris itu, dan Singoparno ini terpental. Akhirnya mereka berempat bertubuhan dan jatuh menimpa istri Sultan Hadiwijaya. Lalu istri Sultan Hadiwijaya karena ketimpa mereka, akhirnya apa yang terjadi? Ini sahabat, akhirnya bangun dan berteriak, lalu bangun lagi. Singoparno ini masih memegang pusaka Kiai Setan Kober, dihujamkan lagi di dada Sultan Hadiwijaya, namun tetap tidak mempan. Jadi Sultan Hadiwijaya ini kebal senjata nih sahabat gitu Pamungkas. Nah, karena dia sudah terbangun Sultan Hadiwijaya, lalu selimutnya ini dikibaskan, dan di antara 4 pembunuh bayaran ini tergeletak di lantai dan kaku, badannya kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu diambillah keris Kiai Setan Kober dan disembuhkan 4 pencuri ini oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah itu 4 pencuri ini diajak ke balai gitu ya, ke pendopo. Nah, di situ ditanya oleh Sultan Hadiwijaya, "Kalian siapa?" Lalu dijawab, "Saya Singaparna, saya Wanengpati, saya Jogo I, dan saya Kartojiyo." "Loh, kenapa kamu mau membunuh saya?" "Saya diutus oleh Adipati Jipang, Aryo Penangsang." "Oh iya, setelah saya lihat pusaka, memang ini adalah milik adik Penangsang." Itu Sultan Hadiwijaya menyampaikan seperti itu. Lalu 4 pencuri itu dikasih makan, minum, dan pulangnya diberikan hadiah emas Picis Rojo Brono, yaitu berupa emas, berupa harta benda, pakaian, dan lain-lain untuk pulang ke Jipang, menyampaikan bahwasanya sudah menjalankan tugas namun keadaannya gagal, tidak berhasil. Dan 4 pembunuh bayaran ini melapor kepada Aryo Penangsang yang kejadian yang dialami. Maka Aryo Penangsang semakin marah karena 4 pembunuh bayaran ini tidak sanggup untuk membunuh Sultan Hadiwijaya. Nah, lalu Sultan Hadiwijaya setelah perginya 4 pembunuh bayaran ini memanggil 2 penasehatnya, yaitu Ki Pemanan dan Ki Penjawi. Sultan Hadiwijaya menyampaikan kejadian yang baru dialaminya kepada Ki Pemanan dan Ki Penjawi. Nah, di sini mereka berunding, ini bagaimana untuk mengatasi ini semua. Atas usulan dari Ki Ageng Pemanan atau Ki Pemanan, kalau Sultan itu harus bertempur berhadapan dengan Adipati, rasanya kurang pantas. Maka dari itu Sultan Hadiwijaya tidak langsung menghadapi Adipati Jipang, yaitu Aryo Penangsang. Diutuslah kedua utusan, yaitu Ki Pemanan dan Ki Penjawi, untuk melawan atau membunuh Aryo Penangsang. Karena apapun yang terjadi, Aryo Penangsang sudah dicap balelo atau memberontak oleh Sultan Hadiwijaya, maka harus menerima ganjarannya. Nah, berangkatlah Ki Pemanan dan Ki Penjawi dengan membawa 1 senopati, yaitu Danang Sutawijaya, yang mana Danang Sutawijaya adalah putra dari Ki Pemanan. Nah, mereka berangkat dengan pasukan lengkap. Sesampainya di perjalanan, mereka jumpa dengan tukang mencari rumput. Nah, tukang mencari rumputnya siapa? Tukang mencari rumputnya Aryo Penangsang.
lalu dipanggilnya, dan oleh Ki Penjawi, tukang rumput tersebut telinganya dipotong dan diberikan surat kepada tukang rumput tersebut untuk diserahkan ke Arya Penangsang. Itu adalah sebagai bentuk surat tantangan. Berangkatlah tukang rumput ini dengan kesakitan karena telinganya dipotong oleh Ki Penjawi, sambil membawa surat menghadap ke Adipati Jipang, yaitu Arya Penangsang. Lalu tukang rumput itu menyampaikan kejadian yang dia alami kepada Adipati Jipang Arya Penangsang, bahwasanya dia mendapatkan surat. Setelah membaca surat, Arya Penangsang yang punya perwataan yang beringas, dia langsung naik pitam, langsung marah dan tidak bisa terkendali. Nah, karena emosinya besar, kemarahannya besar, maka dia langsung berangkat dan menaiki kuda yang sangat gagah berani kudanya, yaitu kuda itu diberi nama Gagak Rimang. Nah, sesampainya di tempat bertempur, di situ tidak antara pasukan Pajang dan pasukan Jipang ini tidak langsung bisa bertemu nih sahabat, karena di sini dibatasi oleh satu sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Bengawan Sore. Nah, di Sungai Bengawan Sore ini juga ada cerita, ada pantangan apabila akan menyeberangi sungai ini maka bisa sial. Kalau ada mau bertempur, siapa yang menyeberangi sungai maka bisa sial. Dan karena Arya Penangsang ini ditantang terus oleh Ki Pemanan dan Ki Penjawi, akhirnya dia tidak bisa kontrol dan tetap menyeberangi Bengawan Sore. Sesampainya di seberang, dengan gagah berani, dengan memegang keris Kiai Setan Kober, maka Arya Penangsang sambil naik kuda Gagak Rimang, dia terus menyerang pasukan Pajang. Banyak sekali pasukan yang meninggal ini sahabat. Lalu kerisnya disarungkan kembali dan dia menggunakan tombak atau pusaka dari prajurit-prajurit tersebut. Dan di sini dengan gagah berani Arya Penangsang ini menyerang terus pasukan Pajang hingga banyak yang menjadi korban. Nah, disinilah akhirnya Danang Sutawijaya maju ke Palagan. Namun di sini aneh ini sahabat, strategi dari Ki Pemanan ini sungguh luar biasa. Danang Sutawijaya ini naik kuda betina. Jadi kuda betinanya ini maju dan mereka saling berhadapan antara Arya Penangsang ini dan Danang Sutawijaya. Akhirnya kudanya Gagak Rimang ini tidak bisa kontrol, jadi ngejar-ngejar kuda betina, maka akhirnya kocar-kacir dan nggak kontrol. Nah, disinilah Danang Sutawijaya ada kesempatan untuk melemparkan pusaka yang luar biasa. Jadi Danang Sutawijaya ini punya tombak yang luar biasa saat itu. Ini sahabat kita kasih, itu tombak Kiai Pleret. Ini tombak ini juga sangat dahsyat dan dilemparkannya tombak Kiai Pleret ini mengenai perut Arya Penangsang. Akhirnya apa yang terjadi? Usus Arya Penangsang ini terburai keluar di sini sahabat. Dan Arya Penangsang setelah ususnya ini keluar, tombaknya Kiai Pleret ini dipegang dan usus ini dibelit-belitkan di pusaka Setan Kober tersebut. Karena ini kan mengganggu ya, ini karena keluar mengganggu, akhirnya dibelit-belitkan di pusaka Setan Kober yang sudah disarungkan di belakang tadi ini sahabat gitu. Nah, dengan memegang tombak Kiai Pleret, mereka terus menyerang prajurit-prajurit dari kerajaan Pajang. Banyak sekali yang meninggal atau yang gugur. Nah, disinilah Danang Sutawijaya bingung. Semakin beringas, semakin kuat tenaga yang dimiliki oleh Arya Penangsang. Karena sebelumnya
Arya Penangsang ini dilempari tombak, dilempari pedang nggak mempan nih sahabat Ki Turu Pamungkas. Badannya kebal, tidak mempan, tidak tembus senjata tajam. Namun setelah dilempar dengan tombak Kiai Pleret, maka robeklah perut Arya Penangsang dan dipegangnya tombak Kiai Pleret untuk menyerang semua pasukan-pasukan dari Kesultanan Pajang. Nah, setelah kebingungan dan kenapa Arya Penangsang ini tidak bisa gugur, tidak bisa mati, maka Danang Sutawijaya menghadap Ki Pemanahan, orang tuanya, dan Ki Penjawi. Dan akhirnya Ki Pemanahan memerintahkan kepada Danang Sutawijaya, apabila Arya Penangsang mau membunuh, maka Danang Sutawijaya harus menyerahkan diri. Nah, di sini bingung nih, Danang Sutawijaya bingung nih sahabat. Namun karena Danang Sutawijaya adalah disebut Senopati ing Alogo, diberikan gelar itu, maka dia menurut saja apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Sambil berteriak lantang, Arya Penangsang, Adipati Jipang terus mencari-cari mana Danang Sutawijaya. Akhirnya berhadapan. Di sini mereka akhirnya berhadapan dan Penangsang turun dari kuda serta Danang Sutawijaya juga turun dari kuda. Mereka berhadapan. Sini kamu aku bunuh, ucapan Arya Penangsang kepada Danang Sutawijaya. Lalu Danang Sutawijaya cuma memasrahkan diri. Dan akhirnya tombak Kiai Pleret dilempar, Danang Sutawijaya duduk, dipegang kepalanya dan dicabut keris Kiai Setan Kober yang rencananya akan ditikamkan kepada Danang Sutawijaya. Namun yang terjadi, usus yang dibelitkan di pusaka keris Kiai Setan Kober milik Arya Penangsang putus dan gugurlah Arya Penangsang. Nah, setelah gugurnya Arya Penangsang, maka kembalilah pasukan dari kerajaan Pajang dan pasukan yang sudah menyerah dari kerajaan Jipang akhirnya dibawa ke kerajaan Pajang untuk menghadap Sultan Hadiwijaya. Nah, karena senangnya Sultan Hadiwijaya, maka Ki Penjawi diberikan tanah di Pati dan Ki Pemanahan mendapatkan hadiah yaitu hutan Mentawai, atau kalau sekarang di Kutha Gedhe, Jogja. Di Kutha Gedhe nih teman-teman. Akhirnya Danang Sutawijaya membuat sebuah kerajaan baru di Kota Gedhe, yaitu disebut Kerajaan Mataram. Dan Danang Sutawijaya mendapatkan gelar Panembahan Senopati ing Alogo. Kalau sekarang itu makamnya di Kutha Gedhe, Yogyakarta, ini sahabat Ki Turu Pamungkas. Kalau dulu yaitu berupa hutan yang lebat, yaitu hutan Mentawai namanya. Nah, demikian cerita singkat tentang keris yang fenomenal, yaitu keris Kiai Setan Kober yang dimiliki oleh Adipati Jipang, yaitu Arya Penangsang. Semoga ini mampu menambah wawasan, mampu menambah pengetahuan tentang kasanah budaya yang ada di Nusantara. Saya akhiri, apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan mutlak milik manusia dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kedepannya saya bisa memberikan cerita-cerita yang lebih menarik kepada teman-teman. Dan saya berharap sekali ada masukan-masukan dari sahabat Ki Turu Pamungkas, ide-ide yang sifatnya membangun, supaya apa? Supaya kita bisa senantiasa berbagi
pengetahuan, berbagi pengalaman, dan saya juga sangat ingin dari teman-teman lain dari daerah lain, mungkin dari pulau lain ya. Kalau ini kan cerita Pulau Jawa, itu ada cerita, jadi nanti kita bisa saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan kita cinta tanah air, cinta Indonesia. Nah, maka kita harus senantiasa melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Saguntumati. Salam persahabatan dunia. Dari saya Ki Truno Pamungkas.